Senin. Hari Jumat. Oh, Selasa dong Jumat. masih. Sobat Ambiar apa kabar? Sehat-sehat semuanya ya? Sehat. Semoga pagi hari itu mendapatkan kabar bahagia. Amin. Bukan hal yang kurang menyenangkan. Kayak kemarin misalnya. Kedengeran banget suara gue mental, bagus dah. Bagus suara lu, bagus seperti biasa. Bagus kalau ngomong, kalau nyanyi nggak bagus. Iya. Guys, tapi gue bahas. Apa kabar sih ibu-ibu? Kangen gak sih sama kita? Kangen dong ya. Aku kangen sama Dewi sama Nasar nih, kok kemana sih Insya Allah teman-teman besok kita? mereka masuk ya. Oh Tapi, gitu. Ibu-ibu, semoga hari ini dapat kabar baik ya dari siapapun itu, termasuk kalau buka media sosial. Kayak kemarin tuh kita kaget di media sosial ya. Ada seorang public figure ya kan, dia membagikan di media sosialnya kalau suaminya diduga selingkuh video call sama perempuan lain. Kaget banget sampai dia bagikan di media sosialnya. Kita berharap Itu semua kaget baik-baik sih. aja ya. Itu makanya kalau misalnya punya pasangan jangan sampai selingkuh. Tuh buat PLN 86 lu jangan pada selingkuh lo. Enggak. Tapi maaf, bagaimana mereka bisa berselingkuh kalau pasangan aja nggak punya? Ya, kita doakan karena mereka ini rata-rata sebagian di antara mereka ini rumah tangganya gagal. Ya. Sementara yang lainnya lebih gagal lagi. Lu cari pasangan tuh yang bisa menerima apa adanya. Beneran deh Sobat Ambiar ya. Kadang tuh kalau kita ngelihat teman-teman kita, apalagi selebriti ya. Kita seneng kalau ada selebriti pasangannya bisa menerima dia apa adanya. Iya benar. Apalagi kalau selebriti ini nggak punya apa-apa ya. Bahkan nggak ada apa-apanya. Enggak dong, nggak gitu. Selebriti itu pasti ada sesuatu di dalamnya. Nah tapi yang satu Punya ini, value. yang satu ini istrinya tuh luar biasa. Dari awal dia mau, sampai dengan sekarang dia bertahan, kita tuh salut banget. Sampai sekarang masih mau bertahan, setia menemani suami. Ya ganteng suaminya. Suaminya ganteng, kerjanya bagus, tepat waktu kalau datang kerja. Best. Best. Cakep banget suaminya. Ih. Ya memang semua laki-laki cakep, ya. Ya iya buat istrinya mah pangeran, bener gak? Kemarin suaminya ini sempat masuk rumah sakit karena sesak napas, katanya begitu ya. Emang iya? Iya, sesak napas, sulit napas dan sulit bayar cicilan. Dibagi-bagi Ambiar ini dia, Marcel Widianto dan juga Cesen Iniani. Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Gimana kabarnya? Baik, Kamu Kak. semakin cantik Oh, ya. amin. Makasih, Kak. Makasih. Tapi memang aku suka banget Iya, sih bagus sama banget baju ya. kamu kalau warna pink gini Iya, tuh. kelihatan glowing. Glowing Bagus ya? Oh, banget. makasih. Iya. Cesen. Kece. Gimana kabarnya sayang? Baik. Apa kabar? Pak, mohon maaf, emang kalau driver nggak boleh ngomong ya? Nggak boleh banget ya? Halo, selamat pagi. Siapanya ini ya? Saya suaminya. Oh iya. Kirain udah ganti. Lu sehat? Sehat dong. Kemarin kenapa kita lihat kemarin di sosial promonya, media heboh Marcel, dah. oh sesek gitu. Kenapa sih lu? Kemarin habis operasi. Operasi apa Operasi apa? lagi? Operasi zebra kemarin. Jalanan dong. Enggak dong. Kenapa sih lu? Kemarin habis operasi sinus sama Amanda. Sinus sama Andel apa lagi? Terus ada GERD. Ada GERD. Banyak banget cobaan hidup lo. Makanya, emang sekarang- rumah tangga kalau lagi baik-baik aja penyakit ada. Sekarang udah sehat lagi. Udah sehat lagi. Alhamdulillah ya. Marcel sama Jason kami semua mengucapkan terima kasih. Buat Jason, silakan duduk. Buat Marcel silakan pulang. Makasih ya. Pulang, Fit. Kita melihat ya saat ini Marcel Widianto kemarin sempat sulit bernafas, tapi alhamdulillah sudah sehat kembali. Ini dia Sobat Ambiar. Nah, Amandel, Amanda. GERD, apalagi Sinus. kok bisa barengan begitu? Kenapa? Itu yang aku nggak tahu. Jadi pas waktu si GERD-nya itu kambuh, kita lagi bawa mobil sayang ya. Terus aku lagi kayak bener-bener nggak tahu ketika naik GERD-nya itu nggak tahu dia mau keluar lewat mana. Soalnya lewat tenggorokan nggak bisa, lewat sinus juga lagi nutup waktu itu Pak. Biasanya tuh kalau GERD itu yang memicu tuh stres. Lagi dia lagi nyetir. Iya. Ada mata elang apa gimana? Enggak.
Kebetulan saya di tol waktu itu. Gitu. Cuma pas keluar lihat ada 7 motor di situ kan. Mau di laptop gua. Iya. Emang lu punya GERD apa gimana? Baru tahu juga. Baru tahu ya sayang ya. Di baru rumah sakit. tahu. Baru tahu Pak. Oh. Dia baru tahu Amandel juga di rumah sakit. Iya. Jadi Nggak pernah diperiksa selama ini? jadi kayak rekapitulasi penyakit waktu miskin. Rekapitulasi. Direkap gitu. Dikodok semuanya. Jadi semuanya itu lo nggak pernah tahu sama sekali? Iya, karena kan sekali. dia Tapi mau medical check up. Ya, tapi Amandel juga dioperasi. Operasi. Oh jadi langsung itu semuanya? Langsung. Karena kan waktu medical check up kemarin kan sampai endoskopi gitu kan. Ya. Nah, saturasinya tuh sempat turun karena Amandela tuh mau nutup Oh. untuk penafasnya. Dari awal tuh memang lu nggak pernah punya masalah kesehatan sama sekali? Sama sekali dari awal. Karena dulu kan kayak ada teori-teori kocak lah. Apa teori? Apa tuh? Jadi semakin miskin ekonomi kita akan semakin tinggi imun tubuh. Dulu waktu susah saya asam lambung naik turunin sendiri Pak. Bapak saya kena serangan jantung diserang balik. Bapak saya dulu. Sekarang ekonomi udah naik. Akhirnya? Imun tubuh agak turun. Sekarang Amandelnya sakit banget Pak. Sinus sekarang. Emang gitu teorinya. Udah dah. Berapa lama di rumah sakit kemarin? Kemarin itu hampir 2 minggu ya. Sayangnya. Lama juga ya. Puan kok. 10 hari. Iya kontrol 10 hari lah. Oh, ada tindakan apa akhirnya dioperasi? Apa yang dioperasi aja? Operasinya akhirnya sinusnya dioperasi, Amandelnya dioperasi. Oh iya, asam lambungnya gimana? Asam lambungnya lagi diobatin berkala. Oh. Tapi Marcel tadi lu bilang ada sebuah teori kalau misalnya keuangan sedang menguat, imunnya turun. Ya. Tapi ini berbanding terbalik dengan artikel yang kita temukan justru. Marcel Widianto akui penyakit yang dialaminya muncul akibat stres karena sepi job. Emang iya, orang Amit, katanya sampai. lagi tinggi banget Amit, amit. ini. Iya. Ini siapa yang nulis Pak? Saya. Oh Bapak yang nulis? Dari pagi? Karena sepi job dibilangnya. Enggak, kalau itu sih ya enggak juga. Jadi? Karena ya puji Tuhan ada aja kerjaan misalnya. Ya. Tapi sakit ini tuh hampir 2 bulan kita tuh benar-benar di rumah sakit terus. Karena kan setelah Cesen aku. Oh. Jadi kayak memang abis dari Cesen rumah sakit keluar sebentar, abis itu aku yang sakit. Oh gitu, jadi Cesen duluan. Iya. Jadi waktu dia sakit kemarin sama sekali kita nggak ngambil job sama sekali. Cesen sakit apa sebelumnya? Makanya waktu dia datang jangan izin. Sabar. Ya kan pemirsa juga perlu kita ingatkan. Siapa tahu ada Bukan yang izin. Siapa tahu juga ada yang izin nonton kita, bukan cuma gue aja yang izin di sini. Benar itu. Sakit apa, Cesen? Tulang belakang Kak. Oh. Tulang belakangnya patah Kak. Tulang ekornya. Tapi kemarin lu Oh ada itu, gue ada itu. Gue lupa. Itu gue ada, tulang belakang kan. Paham gue namanya opa udah berubah. Ada, gue Maafin lupa aja, aja lupa. Yang ada Irma Dharma Wangsa di sini. Iya benar Yang baru keluar tuh. Iya ingat. Yang hidungnya baru keluar dari meja operasi, ya kan? Kalau lupa ini dia tayangannya. Nggak ada. Marcel, tapi lu nggak ada keluhan sebelumnya? Amanda kan biasanya tuh suka ada sakit-sakit apa gimana? Nggak ada sama sekali gitu. Iya kan? Keluhannya greges Kak. Greges. Badannya. Demam gitu. Oh, radang jadinya ya. Bukannya kalau Amanda tuh suka nelen sakit. Gue sih udah dioperasi ya waktu itu. Nah dia tuh enggak Kak, makanya dia baru tahu juga di rumah sakit kalau Amandela udah segede gitu. Karena nafsu makan tetep, nggak ada batuk-batuk atau apa. Nafsu makan tetap kelihatan memang. Banget ya. Tapi sekarang gimana? Yang lu rasain gimana? Sekarang udah happy sih. Udah happy? Udah happy karena tidur udah gak ngorok lagi sayangnya. Iya tidur udah nggak ngorok. Biasanya ngorok. Ngorok biasanya. Sebelum masuk rumah sakit selalu Iya ngorok? betul, ngoroknya gede banget gitu. Sekarang tidurnya sunyi banget. Ternyata itu dari amandelnya? Iya sama dari Sinus. pernafasan. Oh dari sinusnya. Iya. Di rumah sakit tuh anak-anak gimana? Kamu sama Marcel berarti dong? Iya, tapi anak-anak suka main kalau pulang sekolah atau lagi libur. Tapi kita tuh sedih banget denger Marcel tuh kemarin sampai mikirnya tuh udah jauh banget ya. Iya. Udah kemana-mana. Ini kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar. Aduh kepikiran banget. Marcel Widianto sempat pasrah saat dirawat. Sampai memberikan semua akses berangkas dan pinnya ke Cesen. Tahu nggak? Yang bikin sedih, kita dengar kabar dari Cesen. Dia kan ngasih akses berangkas. Yang bikin sedih tuh Waktu dibuka gak ada apa-apa. Cuma dikasih akses kuncinya doang. Jehong lu Marcel. Jadi aku kasih tahu aksesnya sama pinnya biar sayang tolong isi lah. Dia minta Jason yang... masa lu sampai segitunya? Iya karena isinya pilihan ganda Pak.
Enggak lah, ada. Berarti selama ini lo gak pernah ngasih tahu isi berangkas sama isi pin lo, selama ini dia gak pernah tahu? Karena waktu itu berangkas yang beda. Ada masa berapa sih? berangkas? Maksudnya gimana sih? Biasanya kan suami istri tahu loh. Ada berangkas yang emang benar-benar sehari-hari, ada berangkas yang memang simpenan nanti pengen dikasih gitu. Sebentar, ada berapa berangkas di rumah lo? Dua. Yang satu apa? Ntar lu, ini orang pajak nonton gak? Ada. Yang satu isinya apa? Yang satu nanti akan dikasih. Maksudnya buat nanti, buat hari Iya. hari depan, masa yang akan datang. Yang satu? Yang satu emang udah sehari-hari, yang liquid. Wih, canggih juga berarti ya buat keuangan lo tuh panjang banget mikirnya. Ya lumayan lah Pak. Kayaknya ini baru-baru aja di dulu. Iya kan? Baru-baru aja, enggak sebenarnya itu lebih ke pin kayak HP, pin ATM gitu aku baru tahu semenjak kita di rumah sakit kemarin. Pin HP baru tahu. Iya, sebelumnya kita sama-sama nggak tahu. Gimana nih Oke, Kevin? setelah kamu tahu pin handphonenya, Iya. sudahkah mencoba untuk membuka? Maksudnya dia memang coba kamu buka karena kan kita udah ini, udah berhasil masuk ya udah. Sudah berhasil masuk, apa yang kamu temukan? Ada screenshot nggak? Enggak nyari tahu segitunya sih, kayak nggak mau nyari penyakit aja. Enggak, bohong nih. Coba tolong kali Pak. Jujur aja, jujur sayang. Apa yang kamu temukan Apa? dalam handphonenya masuk? Kalau dulu kan banyak bukti transferan gitu, kayak dia sekarang. Kalau dulu gitu. Kalau dulu Transfer ke siapa? transfer ke ada teman-temannya dia. Perempuan ada? Sayang, ini kita lagi baik-baik aja loh. Ada lah cewek cowok. Kalau ke cewek tuh nominalnya bisa berapa? Berapa ya? Tergantung. Pak, Bapak kalau saya tebak jadi imam boleh nggak Pak? 1 juta? Tergantung. Iya 3 juta, 1 juta ya uang jajan lah kata dia uang jajan. Uang jajan. Apakah kamu Oh iya, mengenal Marcel. perempuan-perempuan yang dia transfer? Ada yang kenal ada yang enggak? Yang nggak kenal itu kok bisa lo transfer uang ke yang dia nggak kenal sebagai uang jajan? Rodman. Sini Pak. Saya panik ini. Dulu. Sayang. Sekarang enggak. Tapi kok kamu memaafkan begitu aja atau kamu gimana sih? Syaratnya kan ini dia makanya berubah kan sekarang. Udah Syaratnya? nunjukin perubahan kayak sekarang gimana caranya dia kerja. Tapi waktu sama anak sama istrinya juga harus ada, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan kerja nggak tahu kemana gitu. Kalau sekarang lebih detail, terus kayak hari ini aku mau kesini, sini, dia lebih tahu nih jamnya segini, aku kesini gitu. Berapa rekening yang dia punya? 3. Berapa rekening? 3 Pak. Yakin? Yakin? Semuanya dia tahu pinnya? Bapak PPTK ya? Tapi bagus sekarang perubahannya tuh udah kelihatan jelas ya? Ya betul, Ah, banget lah. Marcel, Ya. lu dari semua cewek-cewek yang lu transfer itu ya? Highlightnya itu ya? Maksudnya tapi gini loh, maksudnya dia sekarang tahu. Ini kejujuran suami istri loh. Iya. Iya. Ya kan maksudnya nggak ada pasangan suami istri yang sempurna. Tapi kan belajar dari ketidaksempurnaan, belajar dari kesalahan itu. Yang lu akhirnya belajar dari kesalahan lu apa? Akhirnya saya tahu kemana saya pulang Pak. Dan saya tetap diterima di situ apapun keadaan saya di luar. Dan Jason jawabannya gitu. Berikan tepuk tangan yang bergemuruh pemirsa. Karena ini pagi-pagi Amir ini salah satu acara yang emang jalan hidup saya ada di sini semua Pak. Maksud Anda apa? Kalau dilihat itu kayak sequel Pak. Iya. Dari yang berita gonjang ganjing, bisa ranjang, sampai dia mau datang. Bener. Ya kan akhirnya dia diundang agak mau kalau ada saya. Iya, bener. Terus akhirnya kita berdua, akhirnya kita jadi aman Pak sekarang. Tapi lu mah kebangetan kalau misalnya lu gimana-gimana lagi sama dia udah Enggak, baik Pak. banget sama Dia baik banget loh Jason tuh. Kemarin tuh waktu di rumah sakitnya, pas waktu Jason sakit kan saya nggak pernah ninggalin dia sedetik pun. Ya kurang ajar kalau ninggalin. Iya, maksudnya kalau dulu tuh kalau dia lagi sakit kan Nggak pernah ada. nggak pernah ada. Jadi kayak aku datang sebentar, habis itu kerja. Iya. Tapi ada orangku di situ yang jagain. Kalau sekarang tuh benar-benar aku yang jagain 24 jam. Ah. Dan setelah aku sakit pun dia begitu juga. Nah, di situ aku baru dapetin yang namanya hidup tuh harus balance gitu. Ternyata pas waktu nyari uang banyak sampai kerja di luar dimanapun masih ada yang kosong. Ternyata yang kosong tuh adalah obrolan aku sama dia. Wih. Jadi itu yang nggak dapet. Nah pas waktu kemarin di rumah sakit aku dapat ternyata ini yang kurang. Ternyata waktu aku ke Jason dulu tuh kalau minta dia peluk ya aku yang minta gitu kan. Kalau sekarang tuh dia udah bisa meluk tanpa diminta.
anak-anakku pun gitu. Terus rasanya itu kayak, oh ternyata ini yang rasanya, oh ini yang hilang gitu. Aduh. Jadi pas waktu sakit kemarin tuh kayak Banyak ya, pelajarannya. banyak pelajaran lah yang kita alamin gitu. Jadi Tuhan ngasih lo sakit Iya. supaya lo ngelihat banyak hal. Dibuka Iya. matanya. Buka ya. mata lebih lebar lagi. Kita mau kasih lihat, tadi Marsha sempat bilang menemani terus-terusan ya, ini dia. Romantis. Apa obrolan di rumah sakit itu apa? Apa saya? Kayak apa sih obrolannya? Banyak, kayak misalnya ada di mana kita bahas yang dulu-dulu sih. Kayak, oh ternyata aku dulu nggak sehadir itu ya dia. Kayak, oh ternyata kehadiran aku sekarang, ngedengerin kamu ngomong tuh ternyata bikin dia happy juga. Banyak apa ya, banyak pelajaran yang dia dapat lah. Makanya dia ngerasa kayak ternyata penting banget ngobrol gitu. Kayak selama ini aku kemana aja gitu. Jason, orang tua kamu tuh tahu gak sih? Tahu. Permasalahan kamu sama Marcel yang dulu-dulu. Dulu kan yang sempat mau pisah tuh akhirnya aku ngomong sama orang tua. Cuman orang tua tetap bilang pertahanin. Orang tua bilang pertahanin. Lu sempet akhirnya datang ke orang tuanya Jason untuk permisi, say Iya. sorry, say something gitu gak sih Marcel? Gitu. Pernah, jadi sekarang tuh kayak kemarin ya baru ke tempat papi ya, Iya. kan, tempat papi terus baru ke tempat mami gitu untuk datang, seenggaknya ya ada ngobrol sama mereka. Dulu tuh dia canggung soalnya. Kenapa lu canggung? Canggung Pak saya dulu. Kenapa? Karena nggak biasa kan Iya. ngobrol sama mama papanya gitu. Terus ketika ketemu keluarga aku tuh kayak dia bingung, kayak aku harus apa ya. Nah kalau sekarang tuh dia udah berbaur. Oh dulu mungkin keluarga lu atau orang tua lu tidak memperlakukan sehangat atau sedekat itu mungkin ya? Iya. Jadinya bingung ketika Iya. ada orang tua tuh lu harus gimana gitu? Ya dia betul. Jadi dia di pojok aja gitu kayak di sini gabung ngobrol. Dia kayak ngapain ya aku ngapain gitu. Oke, Marcel, ketika ada beberapa hal yang tidak lo dapatkan ketika lo kecil, ini nilai kekeluargaan ya. Terus akhirnya lo melihat ada satu kehangatan dalam keluarganya Jason bersama orang tuanya. Ada ruang yang harus lo isi kan berarti untuk lo dan juga Jason untuk anak-anak. Betul. Iya, ada. Dan itu buat ngisi kayak gitu tuh kayak berat mau mulai dari mana gitu Pak. Untuk bondingnya, untuk ngobrol apa gitu. Padahal kan saya kan adalah orang yang kalau kita lagi syuting kan mau orang nggak kenal ataupun kenal ya tetap aja kita harus jadi orang yang deket banget gitu. Tapi Iya. kalau ketika lagi kumpul keluarga kayak gitu nggak bisa Pak. Malah lebih bingung. Iya, malah lebih baik kita di luar ya nggak sih? Karena dulu ya rundown keluarga saya dari pagi sampai malam tetap di dapur doang Pak. Karena malu gitu, ekonomi belum kuat untuk duduk di ruang tamu. Oh. Jason pengen tahu deh perspektif orang tua kamu tentang Marcel itu apa? Dalam apa nih Kak? Apapun itu. Sebenarnya kalau perspektif orang tua aku dari awal minta izin mau nikah tuh mereka udah ngomong Marcel ini orangnya akan mata keranjang ya ngomong gitu. Mata keranjang. Iya, terus aku udah di Udah warning diprediksi sih lebih sebenarnya, awal ya. Ini baru Cuman aku bilang enggak, aku kan tipe orang yang nggak percaya sampai aku lihat sendiri gitu. Terus kayak kenapa nggak cerita waktu rumah sakit? terus habis itu aku Terus kayak Jason waktu pada akhirnya kamu lihat sendiri gimana tuh? Kamu terkaget-aget. iya aku masih kayak, ih tau gitu aku percaya aja omongan papa. Aduh nyesel juga ya, maksudnya tapi jadi pelajaran aku juga kalau omongan orang tua itu nggak semuanya selalu apa ya, maksudnya kita perlu melihat juga lah dari perspektif mereka karena mereka juga mungkin umurnya kan lebih banyak. dari kita kan pengalamannya, jadi mereka lebih bisa menilai kayak ke depannya kita akan kayak gimana gitu. Jadi penting untuk dengerin orang tua dulu. Tapi sekarang nggak ada yang kamu sesali dong? Enggak, sekarang enggak. Nggak ada. Benar-benar enggak. Untuk lihat perubahannya Marcel yang sekarang sih aku ngerasa kayak, oh ya ini sebenarnya yang mungkin alasannya aku masih bertahan juga karena aku ngelihat sisi ininya gitu. Nangis dia kemarin. Waktu saya dioperasi Pak, 5 jam kan. Jadi sayangnya. Ya. Terus dia nangis takut kehilangan saya katanya. Waduh kayak orang Beneran, beneran. Nah dulu, itu klaim lu. Nangisnya kenapa? Iya karena khawatir aja sih. Maksudnya kayaknya belum siap kalau nggak ada gitu. Wih. Oh. Gila ganteng banget gue ya.
Sampai speechless ini keluar dari mulutnya Marcel Widianto. Sobat Ambiar, kita mengajaki mereka berdua untuk bertanya satu sama lain dalam hati ke hati. Nah, Oke, Jason di sini. ini nanya dari Jason dulu ya. Ya, boleh. Jason, Apa dari aku? kamu baca pertanyaannya, Marcel jawab. Oke. Perhatian. Silakan Jason dulu. Ini dulu. Ini dulu. Ya. Aku mau tanya, dalam diam aku pernah meragukan. Oh, dalam diam aku pernah meragukan hubungan ini yaitu saat Kamu lanjutin. Oh, ini Ces. Oke, kamu lanjut. aku lanjut. Ada satu hal yang pernah kamu lakukan yang sebenarnya sangat membekas di hati aku, tapi belum pernah aku ungkapkan, yaitu Oh, ini jawab. Iya, dijawab, kamu jawab. tanya jawab. Maaf masih pagi ya. Ini dulu Ini aja dalam nih, diam dalam ya? diam aku pernah meragukan hubungan ini yaitu saat Saat aku nggak pulang ke rumah. Bener nggak? iya benar. Kau pasti ragu akan Oh, ini hal tentang itu. dia ya? Apa tentang saya, Pak? Kamu dong. Oh, Tentang saya. hubungan ini, Iya. kayak kapan kamu ragu gitu, kayak pernah gak terpikirkan di Oh, nggak saat pernah apa? sih. Kalau aku sih nggak pernah. Sama sekali aku yakin banget sama dia, Pak. Kalau dia sih nggak tahu yakin apa enggak sama saya ya. Kamu yakin ya, sayang? Aku pernah ragu. Ya wajar. Kita juga tahu. Kita tahu banget ceritanya. Oh, saya tinggi banget tonnya dong. Oke, di balik semua momen yang kita lewati, ada rasa takut terbesar aku dalam hubungan ini, yaitu Kalau untuk sekarang takut kalau kayak kemarin pas operasi kalau kamu nggak ada beneran nggak ada gitu di hidup. Kalau dulu berharapnya nggak ada. Ya, Tante dia jujur. Dibalik juga. dia pernah ngomong. Tapi nggak apa-apa, itu jujur, kejujuran. Iya. Kejujuran. Oke, satu Bener, lagi oke. silakan. Bapak kenapa dia bilang kalau dulu berharapnya nggak ada? Biar cair asuransi, Pak. Sekarang ya, ada satu hal yang pernah kamu lakukan yang sebenarnya sangat membekas di hati aku tapi belum pernah aku ungkapkan, yaitu Aku menolong kamu dari omongan-omongan buruk di luar. Maksudnya omongan buruk apa ya? Ada banyak beberapa orang-orang yang ada beberapa yang miring. Misalnya apa? Misalnya kenapa sih mau sama Marcel, kenapa nggak ini gitu-gitu. Ada. Itu buat lu tuh menyakitkan gak sih Marcel? Menyakitkan, Pak. Apa sih, kenapa sih orang-orang kayak saya tuh nggak boleh punya istri cantik gitu kayak. Apa bilang? Sedih banget loh. Kalau Marcel. Ini terakhir bagus nih. Iya, terakhir silakan. Ada satu luka dan kejadian dalam hubungan kita yang sebenarnya masih aku ingat sampai sekarang, yaitu abis itu hooker, sayang. Ayo. Transfer cewek lah, 1 juta. Sabar dulu, Pak. Belum, Pak. Ada nih masih. iya benar itu. Selain itu, Selain itu ya kamu lupa aku di saat kamu happy sama teman-teman, tapi giliran susah kamu baru inget aku. Oh, wow. Marcel, kalau sampai ada keinginan itu kembali lagi, lo harus ingat ketika kemarin lu di rumah sakit Iya. dan dia menangis karena tidak mau kehilangan lo. iya, Itu yang harus lo ingat. iya. Iya. Marcel dan Jason. Jason. Kamu bahas. Cukup pakai